Demikian Isa jamaah, seorang nabi yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bimbing kaumnya agar kaumnya menghambakan diri kepada Al-Ilah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghambakan diri kepada Dia. Dia tidak punya keinginan agar kaumnya mengakui bahwa Dia adalah anak Tuhan. Demikian juga Isa jamaah. Di sini disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Wa huwa utawi Allah iku as-sami'u zat sing midhanget lil aswati wal dawati nang swara lan nang zat bila udhunin tanpa telinga. Al-Basiru, Allah itu zat yang mengetahui lidzalika akan aswat dan zat bila ainin tanpa mata. Ini harus kita tanamkan keyakinan ini pada hati kita masing-masing jamaah. Allah itu zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kalau kita bisa mendengar, bisa melihat, maka pendengaran, penglihatan itu dititipi Allah jemaah. Hanya milik Allah melihat itu. Nek kula panjenengan iso ketok, iso krungu, niki disili kaya Allah. Satu saat jamaah sekalian, orang itu diambil penglihatannya, nggak bisa melihat, diambil pendengarannya, nggak bisa mendengar jamaah. Walaupun telinganya masih ada jamaah. Bahkan kita harus yakin bahwasanya kembali Allah itu mukhalafatul hawadis. Kalau kita melihat sesuatu itu dengan mata kepala kita, Allah melihat sesuatu tidak dengan mata jemaah. Kita mendengar sesuatu dengan telinga kita. Allah mendengar sesuatu tidak dengan telinga ya. Bahkan kalau kita mendengar itu mendengar akan suara. Kita melihat, kita hanya bisa melihat akan zat, melihat orangnya itu loh ya iya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar suara dan mendengar zat. Allah mendengar akan zat kita. Ya apa sih ya? Ya memang begitu ya Mas. Allah itu mukhalafatul hawadis. Demikian juga Allah itu melihat, tidak hanya melihat rupa orang, Allah melihat suara sesuatu begitu. Kembali kita harus yakin akan sifat wajib Allah mukhalafatu lil hawadis jamaah dia. Bahwa al-qadim, bahwa Allah itu al-qadimu dan sing qadim. Qadim itu dulu, yang pertama. Namun kembali lagi bahwa sifatnya Allah itu gak sama dengan sifatnya makhluk. Kalau yang pertama datang di majelis ini si A jamaah, maka sebelum si A datang tempat ini
masih kosong. Tapi Allah zat yang pertama jamaah sekalian, tapi enggak pakai permulaan. Allazi la awwalalah, yang enggak ada permulaannya. Lalu bagi sifat qadimnya Allah, falam yakhluk nafsa, falam yakhluk, maka ora nyiptakan sapa Allah nafsahu ing zati Allah. Gusti Allah itu khalik, termasuk kalau ada orang meyakini sing ndadekno Allah itu ya Allah dewi, gak bener zaman. Allah itu wujud gak diwujudkan zaman. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman, maka kita harus yakin bahwasanya al-mawjud isim maf'ul itu artinya bukan isim maf'ul. Al-mawjudu sing diwujudke. Nah, artinya al-mawjud bagi Allah sing wujud. Di situ ada isim maf'ul, tapi enggak diartikan maf'ul jamaahnya. Allah enggak diwujudkan jamaahnya. Wala khalaqahu ghairuh, dan enggak ada yang menciptakan Allah selain Allah. Allah enggak diciptakan oleh zatnya sendiri, dan Allah tidak diciptakan oleh yang lain. Terus gimana? Allah enggak makhluk, bukan makhluk. Allah itu khalik. Kita harus yakin ya, kita harus tanamkan ini kepada anak-anak kita jamaah. Kewajiban kita menanamkan kepada anak itu adalah yang pertama akidah jamaah. Di dalam surah Luqman diterangkan di sana tentang bagaimana Luqman bimbing putranya. Putra itu dinasehati oleh Luqman, wa idqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingat ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, apa pertama kali yang dinasehatkan oleh Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah, kamu jangan mensekutukan Allah ya. Jangan kamu menyamakan Allah dengan yang lain. Kalau ada orang menganggap Allah itu sama dengan yang lain, maka kita kewajiban kalau mampu ngejak ngomong jamaah aja, ngejak ngomong agar akidahnya benar. Kalau kita nggak mampu, maka kita harus nggak percaya jamaah. Kita harus ingkar dengan keyakinan orang yang mengatakan Allah itu sama dengan yang lain. Wa ma siwahu hadis, wa ma utawi apa wae siwahu seksaliyane Allah iku hadisun anyar teko ai maujudun ba'da adamin. Ai maujudun tegese diwujudke ba'da adamin sause gak ono. Kita dulu gak ada jamaah jalan ketika ibu kita melahirkan, maka muncullah kita sehingga kita mewujud jamaah. Tapi sebelum kita lahir kita gak ada jamaah. Tapi Allah gak pakai sebelumnya gak ada. Allah itu jamaah dia qadimun,
disik karo kawitane. Kita ini diciptakan oleh Allah. Allah adalah Maha Pencipta. Wa maslahu hadis. Selain Allah adalah hadis-hadis itu baru itu bukan ke anyar, bukannya baru itu sebelumnya nggak ada, kemudian ada, itu baru kan. Tapi Allah qadim kan. Wa ma siwahu hadis. Wa huwa utawi Allah iku al-khaliqu zat sing dadekno li jami'il kainati nang sekabehane apa wae. Allah itu yang menciptakan segalanya, segala yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kalau ada orang meyakini bahwasanya apa yang terjadi itu atas kehendak Allah, maka gak ada amarah, jamaah. Gak ada, ya oh boleh, gak ada, jamaah. Gak ada, gak rela. Jadi wes ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kemudian wa masiwahu makhlukun, wa masiwahu utawi saliyane Allah iku makhlukun, diciptakan lalu oleh Allah Ta'ala. Selain Allah ini diciptakan oleh Allah, macam-macam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamuhu qadimun, wa kalamuhu utawi kalame Allah, dawuhe Allah itu qadimun, ya qadim. Sekali lagi, qadim itu gak ada permulaannya, jamaah. Aila awalalah, gak ada kaitannya. Tulisan yang benar la awalalah, bukan la awla. Wa haqiqatuhu utawi hakikate Allah iku la tuqrafu lana, dadi weruhi lana kaduwe kita. Hakikatnya Allah itu enggak ada yang tahu, zaman kita hanya percaya dan yakin bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan. Allah tidak diciptakan. Apa saja yang ada itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasairi sifatihi, kaya sekarine biro-biro sifati Allah. Kalami Allah itu qadim seperti sifat-sifati Allah yang lain. Ketika kita kecil dulu ditanami akidah oleh ibu kita yang telaten ngajarin anak kecil, itu ibu. Kita akan tidur ditanami akidah oleh ibu kita, dikenalkan tentang sifat wajib Allah yang jumlahnya 20, wujud, qidam, baqo, dan seterusnya, sampai disairkan, dilakukan wujud, qidam, baqo. Begitu ibu kita nanami kita, jamaah ajaran. Setelah kita ditanami tentang sifat wajib Gusti Allah, mohon maaf,
wajib